Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman soleh dan solihah, apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga teman-teman semua di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan setiap keluar rumah ya. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dan belajar bersama pada video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira pada pembelajaran tematik kali ini kita akan belajar apa ya? Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai manusia dengan lingkungan alam. Lalu mengenai pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya serta permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai manusia dengan lingkungan alam. Kita tahu ya bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan pihak lain. Bukan hanya kepada sesama makhluk hidup, tetapi juga terhadap lingkungan. Lingkungan alam terdiri dari benda hidup atau biotik dan benda mati atau tak hidup atau abiotik. Nah, contoh dari benda hidup atau biotik itu seperti manusia, lalu hewan, serta tumbuhan. Sedangkan contoh benda mati atau tak hidup atau abiotik seperti tanah, udara, dan curah hujan. Benda abiotik dan biotik saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Benda biotik juga memengaruhi benda abiotik. Misalnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Nah, lalu bagaimana ya hubungan manusia dengan lingkungannya? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam, dan yang kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Contohnya, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Nah, sedangkan para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Segala jenis aktivitas yang dilakukan oleh manusia pastilah memiliki pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya, baik itu pengaruh negatif maupun pengaruh positif. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam diantaranya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Beragam aktivitas manusia secara perlahan akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap perubahan alam lingkungan hidup di mana mereka tinggal. Apakah teman-teman pernah mendengar sebuah kalimat yang berbunyi, "Jika engkau menjaga alam, maka alam akan menjagamu"? Apakah menurut teman-teman itu benar? Ya, jika kita senantiasa menjaga dan merawat alam, alam akan menjaga kita dari bahaya bencana alam. Bahkan, alam akan memberikan apa yang kita butuhkan: udara bersih dan sehat, sayuran, buah-buahan, angin yang sejuk, dan sebagainya. Namun, tidak semua interaksi yang dilakukan manusia terhadap lingkungan adalah baik.
Ada beberapa contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang kurang baik, di antaranya membuang sampah sembarangan, menebang pohon di hutan secara liar, dan membakar hutan merupakan contoh interaksi manusia dengan alam yang dapat membahayakan manusia itu sendiri. Nah, interaksi yang kurang baik antara manusia dengan lingkungan alam akan memberikan pengaruh atau dampak negatif terhadap alam itu sendiri, yang akan menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah, polusi udara akibat kebakaran hutan, serta tanah longsor dan kekeringan karena hutan yang gundul, dan masih banyak lagi. Interaksi yang kurang baik antara manusia dengan lingkungannya disebabkan karena kurangnya rasa tanggung jawab dalam diri setiap individu dalam menjalankan perannya di dalam masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan sosial di sekitar kita. Permasalahan sosial yang kini ada di sekitar kita diantaranya sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air, atau di sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Permasalahan sosial yang kedua yang kini ada di sekitar kita adalah kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air kali meluap, menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah, dan permukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Yang selanjutnya adalah bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Dan yang selanjutnya adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Mari teman-teman kita bersama-sama menjaga lingkungan di sekitar kita, agar lingkungan di sekitar kita tetap terjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama pada video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.